Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Diswandari dengan NPM 5021237. Saya dari kelas 4F dan hari ini saya akan membahas materi tentang hakikat, landasan, dan prinsip kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka pada mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada 1950 ini dikenal dengan istilah Leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. Oleh karena itu, kurikulum ini meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kelima hal tersebut dikenal juga dengan program Pancawardhana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum 1968. Ditujukan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, dalam materi pembelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan mata pelajaran yang dibuat lebih bersifat teoritis, kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi kecakapan khusus. Selanjutnya mari kita bahas kurikulum 1975. Pengganti kurikulum 1959 ini bertujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu, yaitu MBO atau Management by Objective. Tujuan, materi, dan metode pengajaran diatur secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum. Tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak mendapat kritik karena setiap guru menjadi sibuk karena harus menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Setelah itu kita bahas kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 1980 sampai 1986. Menggunakan model yang disebut juga dengan cara belajar aktif siswa atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Namun banyak sekolah yang merasa sistem ini kurang efektif karena suasana kelas dianggap tidak kondusif untuk belajar. Penolakan CBSA pun banyak bermunculan. Baiklah, kita masuk pada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajarannya 1 tahun dibagi menjadi 3 catur bulan. Jadi, diharapkan agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang lebih banyak. Beban belajar siswa yang dianggap terlalu berat menyebabkan berterbarannya berbagai macam kritik terhadap kurikulum ini. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa.
penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Namun, terdapat kerancuan pada sistem ini. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa hanya berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang jawaban dari soalnya adalah pilihan ganda. Jika tujuannya adalah mengasah kompetensi siswa, seharusnya alat ukurnya lebih banyak praktik atau soal uraian agar pemahaman lebih terlihat. Baiklah, sekarang kita bahas kurikulum 2006. Pada tahun 2006, KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jika dilihat, kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2004. Hanya saja, KTSP lebih memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. Depdiknas telah menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi kelulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar atau BKKD untuk setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Jadi, sistem pembelajaran dan silabus merupakan wewenang dari sekolah, dikoordinasikan dan disupervisi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada akhir tahun 2012, KTSP akhirnya diganti dengan kurikulum baru karena dianggap kurang berhasil. Baiklah, kita telah masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kita bahas yang kurikulum 2013 dahulu, yaitu merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini dibangun agar pengembangan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka, sesuai dengan esensi merdeka belajar, yaitu merdeka dalam berpikir, baik secara individu maupun secara berkelompok, sehingga bisa mewujudkan siswa-siswa yang kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan partisipatif. Pembelajaran berjarak di era new normal ini harus mampu menjadikan siswanya lebih kreatif dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Adapun guru juga harus bisa memberikan bentuk penugasan yang kreatif pula, dengan memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bisa berinovasi dan mengerjakan tugas sesuai dengan potensi diri masing-masing. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.